Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Kembali lagi bersama kami di Bimbel Harapan, Bimbel Kebidanan dan Keperawatan. Perkenalkan, saya Niken sebagai moderator pada malam hari ini. Saya perkenalan sedikit kembali ya mengenai Bimbel Harapan. Bimbel Harapan ini lembaga dan keperawatan untuk mempersiapkan sahabat tenaga kesehatan lulus UKOM dan menjadi nakes kompeten harapan bangsa. Nah, harapan peningkatan kualitas kesehatan Indonesia berada pada tangan bidan dan perawat kompeten di seluruh Indonesia. Nah, untuk jadwal pada malam hari ini yaitu mengenai keperawatan anak yang akan dibawakan oleh Ibu Olivia, Nurse Olivia Baweda, MKep, spesialis keperawatan anak. Oke, selanjutnya saya Saya perkenalkan sedikit mengenai pengajar kita malam hari ini ya. Pengajaran malam hari ini yaitu Nurse Olivia Baweda, MKep, spesialis keperawatan anak. Beliau pendidikannya itu S2 dan spesialis di Universitas Indonesia. Kemudian pelatihannya 8 tahun di Virtual Biennial International Nursing Conference as Poster Presenter Universitas Indonesia. Kemudian beliau perawat spesialis di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaut dan dosen di Universitas Sariputra Indonesia. Kepada Bu Olivia, apakah sudah siap untuk malam hari ini, Bu? Siap sekali, Mbak. Selamat malam buat semua. Selamat malam. Nah, sebelumnya saya bacakan rundown kelasnya dulu ya, Bu ya. Yang pertama itu tadi opening sudah dibuka, kemudian pembahasan soal. Mungkin kalau break ini tergantung ya dari teman-teman sekalian apakah ada break atau tidak atau mau dilangsungkan. Kemudian ada sesi diskusi. Oke. Nah, terima kasih. Nah, untuk Bu Olivia, selamat malam. Selamat datang di Bimbel Harapan. Saya izin untuk menyampaikan beberapa poin ya, Bu ya. Nah, untuk di Bimbel Harapan ini, jika nanti pas pembahasan soal, untuk soalnya itu diberikan waktu sekitar 45 atau 50 detik untuk membaca dan 10 atau 15 detik diisi di polling ya Bu ya. Jadi setelah isi polling langsung bisa pembahasan dijelaskan oleh Ibu ya. Ya, jelas. Teman-teman peserta udah jelas kan ya? Udah dari kemarin Selasa, pasti udah pada tahu. Atau ada yang baru gabung malam ini? Mudah-mudahan udah pada ini ya, udah pada paham. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Olivia ya Bu ya. Saya matikan dulu share screen-nya. Mbak, izin suaraku kedengaran jelas apa putus-putus ya? Terdengar Bu, terdengar jelas. Oke. Baik, saya izin share screen ya Mbak ya. Selamat malam teman-teman semua atau adik-adik ya, saya sapa adik-adik aja lah biar lebih akrab gitu. Semangat untuk mengikuti Bimbel Harapan, semoga nanti hasilnya akan optimal ya buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi. Jadi sekilas sebagai pengantar di malam hari ini, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya memberikan sedikit materi tentang keperawatan anak, ya tentunya terkait dengan uji kompetensi juga. Jadi ada beberapa slide yang akan saya tampilkan di malam hari ini, namun mohon maaf untuk materi ini tidak dibuka diskusi, nanti kita diskusi sebentar di pembahasan soal. Baik teman-teman semua, seperti mungkin teman-teman yang sudah
pada ikut pertemuan yang kemarin yang dibuka kelas free, itu sudah dijelaskan juga tentang blueprint. Izin Pak, teman-teman semua apakah kelihatan ininya, PPT-nya? Terlihat, Ibu. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, jadi tentang blueprint hukum, di mana area kompetensi itu ada 3, yaitu praktik profesional, etis, legal, dan bekal budaya. Kemudian ada asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. Ada pengembangan profesional dengan poin atau bobot yang sudah ditentukan. Kemudian ada domain kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama itu kognitif, kemudian ada procedural knowledge, kemudian ada affective knowledge yang kesemuanya ini kita bisa dapatkan atau kita bisa lakukan melalui asuhan keperawatan yang akan kita pelajari bersama. Dan malam hari ini saya khusus akan memberikan materi atau topik tentang keperawatan anak. Jadi dari 9 disiplin ilmu yang kita miliki atau kita sebagai profesi perawat, di mana ada KMB, keperawatan maternitas, anak, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, KGD atau gawat darurat dan manajemen bencana, serta keperawatan komunitas. Anak itu sendiri memiliki presentasi atau peluang dalam presentasi soal yang didapatkan dalam uji kompetensi itu ada sekitaran 8-14% sama presentasinya dengan maternitas, jiwa, dan keperawatan keluarga. Nah, keperawatan anak itu sendiri nanti soal-soal yang akan didapatkan oleh teman-teman dalam hukum nanti itu meliputi proses keperawatan yang sudah teman-teman pelajari selama di akademik atau di selama kuliah. Proses keperawatan itu terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan. Di perencanaan itu di mana terdapat ada kita menentukan intervensi, menyusun rencana tindakan, namun sebelumnya kita akan menentukan menyusun tujuan dan kriteria atau luaran hasil. Dan selanjutnya untuk mewujudkan luaran hasil tersebut, maka kita akan menyusun rencana perawatan yang kita kenal dengan intervensi keperawatan. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah implementasi, yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Nah, proses keperawatan ini akan kita implementasikan di dalam kebutuhan pasien dan nanti untuk proses pengkajian itu kita dapat mendokumentasikan dalam bentuk pencatatan berdasarkan sistem. Jadi ada sistem pernapasan, pencernaan, perkemihan, kemudian ada sistem kardiovaskuler, ada sistem imun, ada sistem integumen, sistem neurologis, tumbuh kembang. Kemudian khusus untuk anak, ini ada tambahan membahas tentang tumbuh kembang. Kalau di asuhan keperawatan dewasa itu cuma sampai di neurologis, kemudian untuk anak itu sendiri ada tambahan yaitu tumbuh kembang, kemudian ada MTBS atau manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu bayi muda. Kemudian ada konsep hospitalisasi juga. Jadi di anak ini cukup luas sehingga perlu perhatian teman-teman dan fokus di dalam benar-benar dalam mempelajari tentang keperawatan anak. Selanjutnya saya mengambil satu kasus yaitu ASKEP tentang pneumonia di malam hari ini. Jadi nanti teman-teman juga PPT-nya akan di-share ke teman-teman, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk lebih jelas dan bisa lebih lagi dipahami oleh teman-teman. Pneumonia itu sendiri merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru atau alveoli yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, mikroorganisme, ya, dan ada juga penyebab non mikroorganisme. Kemudian beberapa hal yang seenggaknya teman-teman bisa menguasai di dalam kita melakukan asuhan keperawatan agar kita bisa menjadi mitra kerja ketika nanti kita di klinis, kita bisa menjadi mitra kerja medis. Setidaknya ada 4 item yang teman-teman boleh tahu atau pelajari. Yang pertama itu definisi, kemudian etiologi, kemudian patofisiologi. Patofisiologi dari penyakit itu sendiri yang saat ini adalah pneumonia, kemudian manifestasi klinik atau tanda dan gejala yang nanti kita dapat temukan ketika pasien itu kita rawat. Nah, ini ada beberapa
gambaran tentang etiologi dari pneumonia itu sendiri. Dapat disebabkan oleh virus, bakteri, juga jamur, kemudian juga karena komplikasi penyakit penyerta atau penyakit lainnya yang diderita oleh anak itu sendiri, seperti DM, HIV, kemudian ada sindrom Lufer, kemudian ada efusi pleura, kemudian ada juga faktor non mikroorganisme atau non mikroorganisme itu di luar virus, bakteri, jamur. Kemudian non mikroorganisme itu dapat berupa aspirasi, paparan fisik, kemudian kebiasaan merokok dari orang tua, kemudian terkena radiasi dan polusi lingkungan. Selanjutnya, untuk pneumonia itu dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, yaitu pneumonia bakterial. Pneumonia bakterial ini dibedakan atas dua, yaitu CAP dan HAP. Kemudian untuk community acquired pneumonia ini adalah pneumonia yang didapatkan dari komunitas atau masyarakat. Sedangkan hospital acquired pneumonia itu adalah pneumonia yang didapat karena dirawat di rumah sakit. Misalkan karena hari perawatan yang lama, kemudian karena penggunaan alat medis seperti ventilator, NGT yang dapat menyebabkan pneumonia. Selanjutnya ada pneumonia aspirasi yang dapat disebabkan karena menghirup atau menelan makanan, minuman, muntahan, air liur, dan benda asing lainnya yang masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga adalah pneumonia non-bakterial atau pneumonia atipik. Hal ini juga disebabkan oleh virus, jamur, dan mikroorganisme. Tapi mikroorganismenya itu khusus, yaitu yang jenis Mycoplasma pneumoniae, kemudian ada Chlamydia psittaci dan Legionella pneumoniae, dan Klebsiella humethi. Juga pneumonia non-bakterial ini dapat disebabkan karena penyakit penyerta yang tadi. Jadi klasifikasi ini disusun atau dibuat berdasarkan etiologi atau penyebab. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana penyakit itu terjadi atau pneumonia itu terjadi dengan menyusun atau membuat pathoflow. Nah, ini ada pathoflow yang sudah saya rangkumkan buat teman-teman. Mungkin ini bisa dibaca nanti di teman-teman masing-masing, di tempat teman-teman masing-masing. Dan di pathoflow ini sudah lengkap dengan diagnosa keperawatan, kemudian ada manifestasi klinik atau tanda dan gejala yang bisa kita temukan ketika kita merawat anak yang sakit. Kemudian ada pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menegakkan diagnosa medis. Ini sudah saya kasih kode pewarnaan, warnanya agak abu. Kemudian untuk tanda gejala itu oranye. Jadi nanti teman-teman baca sendiri biar lebih paham. Jadi panah ini menunjukkan etiologinya sampai dia bisa merumuskan diagnosa keperawatan. Selanjutnya, di tahap pengkajian itu kita dapat melakukan dengan metode observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Di tahapan pengkajian ini kita benar-benar harus mendapatkan data yang valid, data yang faktual, yang sebenar-benarnya dari klien dan keluarganya. Jadi di tahap pengkajian ini kita boleh mencari tahu tentang riwayat kesehatan pasien sebelumnya, kemudian riwayat kesehatan keluarga, kemudian keluhan utama yang dia keluhkan saat dia masuk rumah sakit, serta keadaan umum yang kita lihat, yang kita observasi. Selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang juga yang akan kita lihat untuk mendukung nanti diagnosa keperawatan yang akan kita angkat. Jadi pemeriksaan penunjang itu bisa dari X-ray, bisa dari USG, AGD, darah lengkap, elektrolit, kultur, serologi, dan LED. Selanjutnya ada beberapa diagnosa. Ketika kita sudah melakukan proses asesmen dengan baik, kita mendapatkan data subjektif objektif yang aktual, maka kita akan menyusun diagnosa keperawatan. Ada beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul dan ini pasti akan kita temukan pada kasus pneumonia. Namun kita menentukan diagnosa keperawatan ini harus benar-benar sesuai dengan kondisi klinis pasien. Jadi dari data subjektif dan objektif yang sudah kita dapatkan di tahap pengkajian, maka itu akan mendukung adanya diagnosa yang akan kita angkat.
Diagnosa yang biasanya kita dapatkan pada kasus pneumonia yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, hipertermi, defisit nutrisi, nausea, nyeri akut, intoleransi aktivitas, resiko perfusi jaringan cerebral, resiko ketidakseimbangan elektrolit, resiko ketidakseimbangan cairan. Diagnosa ini dapat teman-teman lihat juga untuk etiologinya di patoflow atau WOC yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Selanjutnya setelah tahapan diagnosa keperawatan, kita akan melakukan perencanaan. Di tahapan perencanaan ini kita akan menyusun luaran asuhan keperawatan, kemudian beserta kriteria hasilnya. Misalkan contohnya nih, luarannya adalah jalan nafas efektif, kriteria hasilnya tidak sesak, sputum berkurang, tidak ada ronki. Kemudian intervensi keperawatan apa saja yang akan kita rencanakan untuk mencapai luaran dan kriteria hasil ini. Sehingga ketika nanti kita melakukan evaluasi, maka kriteria hasil ini kita akan dapatkan di saat kita evaluasi itu berhasil atau misalkan seperti ronki itu tidak ada lagi atau minimalis sesuai dengan target perawatan kita. Nah, intervensi keperawatan misalkan manajemen jalan nafas. Jadi ini cuma contoh ya teman-teman. Ada 2 intervensi keperawatan yang saya sajikan di malam hari ini. Yang pertama itu manajemen jalan nafas. Manajemen jalan nafas. Intervensi keperawatan juga akan kita bagi untuk tindakan keperawatan atau aplikasi implementasi kita. Jadi ada dibagi dengan tindakan observasi, kemudian ada terapeutik, ada edukasi dan kolaborasi. Namun untuk intervensi ini tergantung dari intervensi yang kita ambil. Tidak semua intervensi lengkap atau komplit dengan 4 tindakan keperawatan. Ada yang tidak ada kolaborasi, ada juga yang misalkan biasanya yang tidak sering muncul itu kolaborasi. Berarti kalau semisal tidak ada tindakan atau aplikasi keperawatan kolaborasi, berarti intervensi keperawatan tersebut murni adalah intervensi mandiri keperawatan karena tidak ada tindakan kolaborasi. Nah, untuk manajemen jalan nafas, untuk tindakan observasinya itu dapat berupa monitoring pola nafas, kemudian monitoring bunyi nafas tambahan, dan monitoring sputum. Jadi sputum itu kita lihat atau kita observasi jumlahnya, warna, dan aromanya. Selanjutnya untuk tindakan terapeutik, itu kita dapat melakukan contoh nih kepatenan jalan nafas, kemudian memberikan posisi atau positioning bisa dengan semi-volar atau volar, atau posisi prone, semi-prone, tergantung dengan kebutuhan anak. Kemudian bisa juga fisioterapi dada, bisa juga kita memberikan terapi inhalasi. Selanjutnya untuk tindakan edukasi, contohnya menganjurkan minum air hangat, kemudian mengajarkan teknik batuk efektif. Kemudian untuk kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik. Kolaborasinya ini dengan medis. Nah, intervensi yang kedua adalah pemantauan respirasi. Untuk pemantauan respirasi hanya terdiri dari 3 tindakan, yaitu observasi, terapeutik, dan edukasi. Untuk observasi itu kita dapat melakukan monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas. Kemudian monitor pola napas, monitor kemampuan batuk, dan kemudian dapat melakukan pemeriksaan melalui auskultasi bunyi nafas. Selanjutnya untuk tindakan terapeutik adalah mengatur internal pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Jadi sesuai kebutuhan pasien. Tentunya kalau misal pasien masuk dengan dyspnea, kita akan melakukan pengecekan frekuensi pernapasan secara berkala. Misalkan tiap 4 jam atau tiap 2 jam sesuai dengan kondisi klinis yang kita dapatkan pada pasien yang kita rawat. Selanjutnya edukasi, yaitu kita menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, menginformasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Jadi edukasi di sini kita dapat menjelaskan tujuan intervensi yang kita berikan, kemudian pemantauan yang kita lakukan, kemudian kita juga bisa menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kompetensi kita. Selanjutnya, intervensi yang kita susun ini bertujuan untuk dapat menjadi preventif, usaha preventif, upaya preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
Tahapan selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah menerapkan atau mengaplikasikan rencana keperawatan berupa intervensi yang sudah kita susun pada tahap perencanaan. Selanjutnya kita langsung di tahapan implementasi ini selain kita mengaplikasikan atau menerapkan intervensi keperawatan, kita juga dapat mengobservasi respon klien atau respon anak setelah pemberian intervensi. Jadi ini penting teman-teman ketika nanti kita dalam praktek klinis, setelah kita melakukan intervensi keperawatan, misalnya kita melakukan fisioterapi dada, kita langsung mencatatkan atau mendokumentasikan respon setelah kita memberikan fisioterapi dada. Apakah misalkan anak bisa mengeluarkan sputum dengan efektif, ataukah sama sebelum kita melakukan fisioterapi dada dan setelah dilakukan fisioterapi dada tidak ada perubahan. Karena itu akan memberikan informasi untuk kita sampaikan kepada atau kita lanjutkan kepada teman selanjutnya yang akan melakukan dinas pada jam selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan ini kita akan melakukan penilaian pada satu siklus proses keperawatan kita, mulai dari pengkajian, apakah ada keberhasilan, apakah masalah keperawatan yang sudah kita tangani teratasi atau belum. Nah, di sini contohnya dievaluasi, kita akan mengevaluasi kemampuan untuk membersihkan sekret pada anak yang sudah bisa melakukan batuk sendiri. Kemudian kita mengevaluasi apakah sekret itu dapat dikeluarkan secara efektif ataukah anak belum bisa mengeluarkan dengan baik. Kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi dengan intervensi yang sudah kita berikan sebelumnya. Sedangkan untuk anak-anak yang belum bisa melakukan batuk secara mandiri, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan suara napas dengan auskultasi. Demikian teman-teman, ini daftar pustaka yang mendukung materi yang sudah saya sampaikan. Tidak ada kata gagal dalam hidup kecuali ketika teman-teman menyerah. Selanjutnya kita akan masuk pada soal dan pembahasan. Masih semangat teman-teman semua? Masih, Bu. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya. Malam ini hadir semua nggak sih peserta bimbel? Apakah sudah Ada terlihat? beberapa yang nggak hadir semua sih, Bu. Oke. Semoga yang hadir di malam hari ini bisa mengikuti dengan baik. Tata caranya sudah dijelaskan ya tadi di depan. Jadi kita akan membahas soal-soal, ada 10 soal yang akan kita bahas secara bersama. Dan nanti setelah soal selesai dibacakan, teman-teman langsung mengirim jawaban dengan polling. Soal nomor 1. Sudah siap teman-teman? Soal nomor 1. Perawat sedang melaksanakan dinas pagi. Tiba-tiba mendengar suara pasien meminta tolong. Perawat segera ke ruang pasien dan menemukan pasien terbaring di lantai. Perawat melakukan pengkajian dan membantu pasien kembali ke tempat tidur, kemudian memberitahu sejawat lain dan menulis laporan insiden pasien jatuh. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang tepat dalam menulis laporan insiden pasien jatuh? A. Pasien jatuh dari tempat tidur. B. Pasien ditemukan terbaring di lantai. C. Pasien berteriak minta tolong. D. Pasien tidak bisa tidur dan mencoba bangun dari tempat tidur. E. Pasien tidak menggunakan handrail tempat tidur. Silahkan teman-teman dijawab.
Izin Bu, untuk mayoritas itu menjawab B Bu sebanyak 62%, kemudian A 19%. Oke, baik. Adakah yang bisa mewakili untuk memberikan argumen tentang jawaban yang dipilih? Dua jawaban teratas aja kali ya, Mbak. Yang memilih jawaban B, mohon perwakilan untuk menjelaskan, dan juga yang memilih jawaban A. Sebelum kita bahas bersama. Bisa langsung di open mic aja ya teman-teman semua. Ayo teman-teman, jangan ngantuk. Kayaknya masih malu-malu nih Bu buat jawabnya nih. Masih belum percaya diri kayaknya. Ayo, nggak ada yang salah di sini kok. Kita semua belajar. Nggak ada nilai nih, ini bukan di kelas. Bukan lagi ujian, kita lagi latihan. Nggak usah malu-malu. Mungkin bisa ditunjuk kali Mbak, kok aku nggak lihat pollingnya di chat ya? Biar bisa nunjuk. Cuman kalau di Oke. polling nggak kelihatan sih Bu, maksudnya kayak yang Baik. milih B, yang milih A itu siapa, nggak kelihatan juga sih Bu. Hmm. Oh, yang kemarin sama yang di free class itu masih pakai ini ya, pakai chat langsung di kolom chat. Iya, langsung di kolom chat kalau yang free class Jadi kemarin. terlihat. Ayo teman-teman, adakah yang aktif untuk memberikan argumen? Gak usah khawatir, nggak usah takut. Nggak dinilai kok. Paling dinilainya yang ini kali ya Mbak, yang aktif kali ya. Siapa tahu nanti di akhir kelas dapat door prize gitu. Iya, nanti saya jadi juga bisa mengajukan kan ya Bu ya, yang paling aktif gitu. Iya, tapi bukan di akhir kelas malam ini, maksudnya sepaket sampai Iya, selesai. iya betul, satu paket. Ayo Ayo teman-teman, teman-teman, belum ada yang panas mau kali ya? menjawab? Ini waktunya lumayan panjang loh. Kalau teman-teman nggak aktif, nanti biasanya kalau kita diskusinya lancar, kita tuh tangkapannya itu lebih mantep gitu. Tapi kalau kita cuma duduk dia mendengar, agak lemot gitu. Nanti nyampenya agak lama. Ayo teman-teman. Izin mencoba menjawab, Ibu. Ya, silahkan Mbak Rina ya. Ya, Ibu. Untuk Ya, laporan ini kan tentunya Bu untuk yang aktualnya ya Bu ya. Kalau saya baca dari soalnya bahwa saat kita melihat pasien tersebut, kita sudah melihat pasien ditemukan terbaring di lantai seperti itu Bu. Karena kan ada data subjektif objektif, tentu yang lebih meyakinkan ditulis di laporan itu sesuai apa yang kita lihat saat itu. Makanya saya pilih B. Itu Ibu. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih. Mari kita bahas secara bersama-sama. Jawaban yang diberikan benar adalah B. Kenapa? Alasannya adalah ketika kita menulis atau melakukan dokumentasi laporan insiden pasien jatuh, maka selain kita menuliskan identitas pasien berupa nama, usia, dan diagnosis, kita juga harus menceritakan kondisi atau deskripsi faktual. Jadi kenyataan kondisi yang benar-benar kita saksikan secara nyata, langsung kita saksikan. Jadi kondisi faktual itu adalah benar dan nyata dari insiden yang kita laporkan dalam laporan insiden tersebut. Nah, termasuk nanti kalau kita melihat ada efek dari kondisi atau kejadian jatuh tersebut dicatatkan. Tetapi pernyataan yang pertama yang kita tuliskan adalah kondisi atau situasi faktual yang kita lihat pertama. Jadi maka di sini yang benar adalah pasien ditemukan terbaring di lantai, karena itulah kenyataan yang
dilihat oleh perawat ketika perawat mendatangi pasien yang tadinya dia hanya mendengarkan ada suara minta tolong. Suara minta tolong juga benar, itu adalah kondisi aktual, namun itu akan menjadi faktual ketika perawat itu secara langsung melihat bahwa pasien itu berteriak minta tolong. Tetapi karena suara minta tolong itu tidak secara langsung dilihat oleh perawat, tapi hanya mendengarkan, maka kondisi faktual yang benar-benar terjadi saat itu adalah perawat menemukan pasien terbaring di lantai. Sehingga pernyataan yang tepat adalah B, yaitu pasien ditemukan terbaring di lantai. Mari kita lihat opsi atau pilihan jawaban. Mulai dari A, pasien jatuh dari tempat tidur merupakan kejadian yang sudah terjadi dan tidak dilihat perawat. Jadi memang benar bahwa pasien itu jatuh dari tempat tidur, namun perawat tidak melihat kondisi atau kejadian jatuh tersebut. Yang dilihat oleh perawat adalah pasien ditemukan sudah terbaring di lantai. Kemudian jawaban B adalah kondisi faktual yang disaksikan oleh perawat. Sedangkan jawaban C, pasien berteriak minta tolong merupakan kondisi aktual dan harus dibuktikan kebenarannya serta tidak menggambarkan kejadian jatuh. Jadi hanya dengan mendengar tapi tidak melihat, karena pendengaran itu belum tentu benar. Kalau semisal pasien itu ternyata bukan pasien yang berteriak, tetapi mungkin kita mendengarkan suara yang lain, berarti ini bukan kejadian aktual. Tapi karena ternyata benar, maka bisa dikategorikan kejadian aktual, namun yang benar-benar terjadi adalah kondisi faktual, yaitu pasien ditemukan terbaring di lantai. Selanjutnya, opsi jawaban D, pasien tidak bisa tidur dan mencoba bangun dari tempat tidur. Pernyataan ini mungkin menjadi penyebab insiden jatuh dan dapat dimasukkan dalam laporan, tetapi bukan kondisi faktual. Jadi pernyataan di D ini bisa juga masuk dalam laporan kita, tetapi ini menceritakan kronologis atau etiologi dari pasien itu sampai ditemukan terbaring di lantai atau pasien jatuh. Kemudian jawaban E, pasien tidak menggunakan handrail tempat tidur. Kondisi ini juga dapat diceritakan dalam kronologi laporan kejadian jatuh karena menjadi penyebab pasien jatuh. Yang pasti, kalau pasien jatuh dari tempat tidur di rumah sakit atau di dalam perawatan, otomatis handrail yang ada di tempat tidur itu pasti tidak digunakan atau mungkin tidak berfungsi sehingga tidak digunakan oleh pasien. Namun ini bukan merupakan kondisi faktual karena ini adalah penyebab dari kondisi faktual yang dilihat oleh perawat itu sendiri. Dapat dipahami teman-teman? Iya Ibu, terima kasih. Iya, Ibu. Lanjut soal kedua, soal nomor 2. Perempuan usia 17 tahun dirawat di rumah sakit dengan HIV positif, menyampaikan kepada perawat untuk merahasiakan penyakitnya kepada keluarga. Oleh karena desakan keluarga yang ingin mengetahui penyakit pasien, akhirnya perawat melanggar janji dan komitmen untuk merahasiakan penyakit pasien. Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Confidentiality, E. Non-malefficience. Silahkan dijawab teman-teman. Izin Bu, untuk jawaban terbanyak itu D dan A, Bu. Baik, selisihnya tipis ya Mbak, sedikit D dan A. Yang paling banyak D, kemudian A, tapi selisihnya sedikit. Memang dua opsi ini agak sensitif karena dua-duanya menyangkut kerahasiaan. Tapi ada yang perlu teman-teman
perhatikan, yang nanti akan saya tampilkan untuk teman-teman itu bisa memperhatikan kata kunci dari setiap definisi etik yang ada. Ada yang mau berpartisipasi memberikan argumen? Silakan teman-teman yang menjawab D dan yang menjawab A. Untuk kali ini saya minta tolong ada perwakilan di D dan A karena jawabannya cuma beda sedikit, beda 7%. 40% jawaban A, 47% jawaban D. Boleh teman-teman? Izin Ibu mau nyoba jawab. Ya, silakan Mbak Eli. Saya akan milih A, fidelity, yang di mana tuh dia untuk menghargai keputusan apa sih namanya, keputusan janji lah istilahnya gitu ya Bu ya, pasiennya. Dimana di sini tuh pasiennya bilang, eh, oh saya salah baca nih, akhirnya perawat melanggar janji ya Bu ya. Ya, pasien meminta kepada perawat dan perawat menyanggupi. Namun untuk janji komitmennya disampaikan di akhir. Akhirnya perawat melanggar janji dan komitmen. Iya, jadi saya milih fidelity karena mikirnya dia itu menghargai janji dan komitmennya pada orang lain, di mana perawat tuh uh, menepati janji serta menyimpan rahasianya klien gitu. Saya pikirnya kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Eli. Ada yang mau mewakili jawaban D? Biasanya izin mencoba menjawab lagi Ibu. Ya, silakan Mbak Rina. Ya Ibu, saya jawab confidentiality karena confidentiality itu adalah prinsip kerahasiaan di mana perawat ini pasien kan sudah meminta untuk merahasiakan tentang penyakitnya, tapi dia melanggar dengan memberitahukan penyakit pasien. Seperti itu Ibu. Makanya saya pilih yang D. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak berdua yang sudah berpartisipasi di soal nomor 2 dan diharapkan juga nanti teman-teman yang lain di soal-soal selanjutnya. Kita akan melihat pembahasan secara bersama. Apakah yang menjadi jawaban dari soal nomor 2 ini? Jawabannya adalah A, fidelity. Jadi di sini kita menggarisbawahi atau kita melihat dari soal ada kata kunci di situ yaitu janji dan komitmen. Jadi di sini perawat selain menjaga kerahasiaan, ada prinsip lain yaitu menjaga janji dan komitmen dengan klien atau dengan pasien kita. Ketika kita sudah berkomitmen untuk merahasiakan penyakit atau merahasiakan hal apapun itu tentang kesehatan atau penyakit pasien, maka kita wajib menjaganya. Sehingga yang menjadi jawaban yang benar adalah fidelity, karena fidelity merupakan prinsip etik yang dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmen terhadap orang lain. Perawat wajib menjaga kesetiaan pada janji dan komitmen yang telah dibuat dengan klien. Sedangkan veracity merupakan prinsip kebenaran. Jadi teman-teman semua harus melihat kata kunci dari jenis atau macam-macam etik yang kita harus terapkan dalam pelayanan. Veracity merupakan prinsip kebenaran. Veracity diperlukan oleh perawat dalam menjelaskan dan meyakinkan klien tentang kondisi kesehatannya secara akurat, komprehensif, dan objektif, di mana perawat harus menyampaikannya. Selanjutnya, otonomi merupakan prinsip etik tentang kebebasan dan kemandirian klien. Perawat memberikan kesempatan kepada klien dan keluarga untuk memilih dan memberi keputusan sendiri terhadap proses atau prosedur perawatan dan pengobatan tanpa intimidasi petugas kesehatan termasuk perawat itu sendiri. Jadi kalau otonomi ini tentang bagaimana kita memberikan kebebasan atau kemandirian kepada klien
klien anak di usia sekolah dan usia remaja sudah bisa diberikan kesempatan atau diajak untuk berpartisipasi menentukan keputusan, tetapi mereka harus keputusan akhir itu harus ditentukan oleh orang tua. Namun pendapatnya atau argumennya itu tetap harus dihargai oleh orang tua. Berbeda dengan pasien dewasa. Pasien dewasa nanti akan diberikan kepada keluarga jika pasien berada dalam kondisi tidak sadar. Sedangkan kalau pasien anak memang masih berada di bawah kewenangan orang tua. Selanjutnya, prinsip confidentiality adalah prinsip kerahasiaan. Perawat bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dalam catatan medik klien sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengakses data klien tanpa seizin klien. Diskusi tentang kondisi klien di luar area pelayanan hendaknya dihindari. Nah, ini memang agak sedikit membuat kita terkecoh dengan fidelity karena kita ketika fidelity juga terkait tentang kerahasiaan data atau kerahasiaan kondisi sakit pasien. Namun kita harus melihat apa yang diminta oleh yang diceritakan, dinarasikan dalam soal, kemudian kita menggarisbawahi kata kunci mana yang sebetulnya diminta oleh soal tersebut. Jadi di dalam soal terdapat kata kunci janji dan komitmen, kemudian itu lebih ditekankan kepada tugas dan fungsi perawat. Karena yang akan menjalankan fungsi etik ini adalah perawat itu sendiri. Kemudian fungsi etik yang ketiga adalah non-maleficence, merupakan prinsip tidak merugikan klien. Artinya, perawat bertanggung jawab melindungi klien dari bahaya atau cedera fisik dan psikologis yang dapat terjadi selama proses perawatan. Yang terakhir ini saya rasa teman-teman juga sudah paham. Oke, teman-teman bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Batita laki-laki 3 tahun masuk IGD dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Ini sudah masuk soal anak ya. Kalau nomor 1 dan 2 tadi masih soal etik. Sekarang soal keperawatan anak. Tidak nafsu makan, badan lemah, dan BAB cair 3 kali sebelum masuk rumah sakit. Hasil pengkajian anak tampak lemas, suhu tubuh 39,4 derajat Celcius, kulit terasa hangat, frekuensi napas 30 kali per menit, dan frekuensi nadi 124 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama? A. Nausea, B. Diare, C. Hipertermia, D. Defisit nutrisi, E. Intoleransi aktivitas. Apa? Yaudah, esok, Ya. Izin Bu, untuk mayoritas itu menjawabnya C sebanyak 86%. Kemudian B itu 14%. Mantap. Sepertinya semuanya udah hatam nih buat nentuin diagnosa keperawatan. Namun, saya tetap meminta pendapat dari teman-teman yang sudah menjawab. Silakan perwakilan dari yang menjawab terbanyak aja ya kali ya, yang menjawab C. Disilakan teman-teman yang lain. Mungkin foto anak Ini total pesertanya ada 30 ya, Mbak? Iya, Ibu, betul. Oke. Lumayan Oke, banyak loh teman-teman. 30. Ayo teman-teman. Teman-teman ada yang mau coba menjawab? Nggak apa-apa kok, walaupun salah juga namanya belajar ya, Bu ya. Nggak ada yang salah kok, Mbak.
Kita Iya, semua latihan betul. belajar, jadi nanti Walaupun kan kita bahas bersama-sama. Nggak dapat iya sama. nilai. Iya. Nilainya nanti ketika UKOM. Ketika UKOM pasti dapat 100 semua. Amin. Amin. Ayo yang lain. Ibu boleh 86%. lagi? Ya, silakan Mbak Rina. Ya, Ibu itu saya pilih yang C karena dari gejala dari batita laki-laki itu terdapat tanda mayor yaitu suhu tubuh 39,4 dan tanda minornya yaitu tahikardi juga ada, kemudian kulit terasa hangat, frekuen sama tahikardi sih Bu. Jadi sudah bisa ditegakkan diagnosa hipertermia berdasarkan tanda dari tanda mayor dan minor tadi. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rina. Kita akan melihat jawaban dan membahas secara bersama. Jawabannya benar adalah C. Oke, jawabannya adalah hipertermi. Benar tadi dijelaskan oleh Mbak Rina bahwa dalam menentukan diagnosa keperawatan kita harus memperhatikan tanda gejala mayor untuk validasi diagnosa dan tanda gejala minor untuk mendukung diagnosa yang akan kita angkat. Jadi kata kunci di sini kita boleh melihat untuk tanda gejala mayornya adalah peningkatan suhu tubuh atau demam 39,4. Ini yang merupakan masalah keperawatan utama. Kemudian ketika kita melihat ada tanda gejala minor itu tidak wajib ada, tetapi kalau tanda gejala mayor sudah 80-100%, maka wajib kita mengangkat diagnosa tersebut sebagai diagnosa keperawatan utama. Nah, pada kasus tadi kita melihat bahwa terdapat peningkatan suhu tubuh yaitu 39,4, kemudian ada tanda gejala minor yaitu kulit teraba hangat, kemudian ada peningkatan frekuensi nadi juga 124 kali per menit. Nah, kita akan bahas secara satu persatu. Untuk diagnosa nausea mungkin saja dialami klien karena terdapat keluhan tidak nafsu makan. Namun, dalam kasus tidak dijelaskan adanya keluhan mual muntah yang merupakan tanda gejala mayor dari nausea itu sendiri, sehingga diagnosa ini belum dapat ditegakkan. Yang kedua, diare merupakan diare definisinya adalah frekuensi buang air besar di atas 3 kali per 24 jam. Pada kasus dijelaskan bahwa BAB cair, anak mengalami BAB cair, namun dalam 24 jam kata ibunya bahwa baru 3 kali, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai diare. Selanjutnya, hipertermia adalah kondisi aktual yang dialami klien dengan menampilkan tanda gejala mayor, yaitu peningkatan suhu tubuh 39,4 derajat Celcius, dan didukung dengan gejala minor kulit teraba hangat. Kemudian ada juga peningkatan frekuensi nadi. Selanjutnya, untuk defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup memenuhi kebutuhan metabolisme. Terdapat gejala minor, tidak nafsu makan, namun belum digambarkan tanda gejala mayor defisit nutrisi, yaitu penurunan berat badan. Sehingga defisit nutrisi bukan masalah keperawatan aktual, tetapi mungkin dapat ditegakkan menjadi masalah resiko jika keluhan tidak nafsu makan itu tidak teratasi. Ini nanti. Kemudian untuk diagnosa terakhir yaitu intoleransi aktivitas dapat juga menjadi masalah keperawatan berikutnya karena terdapat gejala mayor badan lemah dan takikardi. Namun bukan merupakan masalah utama karena hipertermia juga dapat meningkatkan frekuensinya nadi. Jadi intoleransi aktivitas ini bisa menjadi diagnosa selanjutnya tapi bukan menjadi diagnosa keperawatan utama. Lanjut teman-teman. Soal nomor 4. Yang tadi sudah bisa dipahami kan? Nomor 3. Sekarang lanjut soal nomor 4.
Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi perempuan 1 menit lalu secara spontan. Hasil pengkajian, bayi meringis, warna kulit kemerahan, tetapi pada ekstremitas biru. Frekuensi nadi 102 kali per menit, pernapasan lemah dan irama napas tidak teratur, serta gerakan tonus otot lemah. Apakah interpretasi Apgar skor pada bayi tersebut? A. Normal, B. Sianosis, C. Gagal nafas, D. Asfiksia berat, E. Asfiksia sedang. Silakan dijawab. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya masih bervariasi, Bu. Tetapi mayoritas jawabnya itu B sebanyak 42% dan yang paling banyak juga E di 21%, Bu. Oke, baik. Teman-teman, saya meminta perwakilan pendapat dari yang menjawab terbanyak, yaitu opsi B, dan yang menjawab paling sedikit, opsi A. 42% sama 5%. Silakan teman-teman, partisipasinya. Yang menjawab terbanyak dulu kali ya. B, yang menjawab B. Atau mungkin yang satu-satunya menjawab A, 1 atau 2 orang. Presentasinya kalau 5% ada di sekitaran 1 atau 2 orang. Bolehkah suaranya? Yang menjawab A. Yang menjawab B. Adakah yang mau berkomentar? Ayo teman-teman, ada yang mau menjawab? Atau kalau misalkan malu untuk open mic mungkin bisa jawab di kolom chat alasannya kenapa milih A atau B. Bisa juga. Atau enggak, Silakan opsi ya. yang lain deh. Kalau semisal A mungkin cuman sendiri, malu. Kalau C, D, sama E itu pasti ada temannya deh. Karena presentasinya 16-16 sama 21. Ayo teman-teman. Ntar keburu ngantuk kalau diam doang. Yang jawab B. Yang jawab A 1 orang doang jadi malu. Yang jawab B dari 8 orang. 8 orang dari 19 yang menjawab. Nggak apa-apa kalau Marina lagi. Ya, boleh Bu ya. Bu, soalnya lama Bu kalau nunggu Bu. Betul salah ajar ya Bu ya. Ibu kalau Nah, lihat belajar. kalau lihat dari soalnya kan Bu, pasien bernafas
menangis spontan ya Bu, berarti menangis kuat, berarti R-nya 2. Kemudian warna kulit kemerahan tapi ekstremitas biru itu hasil Pasien bayi meringis, Mbak. meringis ya? Bayi meringis, kulit kemerahan, ekstremitas tampak sianosis atau biru. Oh iya, tampak sianosis dan itu biru, itu kan 1 ya. Ya, kemudian frekuensi nadi 102 berarti lebih dari 100 itu berarti 2 nilainya. Kemudian yang terakhir itu otot lemah masuknya 1 ya Bu, ekstremitas sedikit fleksi. Jadi totalnya 5, maksudnya asfiksia sedang, yaitu dengan asfiksia sedang itu 4 sampai 6. Oke. Jadi Mbak menjawab E ya? Kirain Mbak menjawab B juga. Kalau B itu sianosis ya Bu ya? Sianosis itu bukan diagnosa ya Bu, tapi merupakan tanda dan gejala. Betul. Mantap. Jadi jawabannya E kan ya? Iya Ibu, asfiksia sedang. Baik, kita lihat untuk pembahasannya. Oke, jadi jawabannya adalah asfiksia sedang. Mari kita lihat secara bersama-sama untuk penilaian Apgar score itu ada item warna kulit atau appearance, kemudian ada frekuensi denyut jantung atau pulse, kemudian ada iritabilitas refleks atau grimace, kemudian tonus otot, activity, usaha bernapas atau respiratory. Jadi item ini atau komponen ini yang akan kita perhatikan atau kita nilai pada saat bayi lahir. Apgar score itu merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sehat dan bugar pada bayi baru lahir sebagai kesiapan adaptasi dengan lingkungan di luar rahim. Penilaian ini dilakukan sesaat dan setelah 5 menit bayi lahir dan dapat berlanjut ketika di 5 menit itu tidak ada perbaikan. Jadi bisa dipantau atau diobservasi pada 5 menit selanjutnya atau pada menit ke-10. Kemudian kita lihat tanda atau gejala yang kita temukan saat bayi baru lahir. Yang pertama, skornya ada 0, 1 dan 2 ya teman-teman. Kemudian untuk keterangannya atau opsinya kita bisa lihat nih. Untuk warna kulit, skor 0 itu biru pucat. Kemudian dapat skor 1 itu badan merah jambu atau kemerahan, biasa juga cuma disebutkan kemerahan, kemudian ekstremitas biru. Jadi pada menit ke-0 itu atau menit baru saja lahir itu biasanya dan bukan biasanya, memang pada dasarnya bayi itu ekstremitasnya biru. Jadi badan kemerahan, ekstremitas biru. Nanti di menit ke-5 pasti itu akan menjadi merah semua atau merah kemerahan. Kemudian untuk skor 2 itu seluruh merah jambu. Jadi kalau misal pada saat bayi baru lahir ekstremitasnya masih biru, itu ekstremitasnya biru kemudian badannya merah itu tidak masalah. Tapi kita akan memantau sampai menit ke-5. Nah, masalah ketika misalnya di menit ke-5 skor Apgarnya tidak naik ke 7 sampai 10 atau skor normal. Selanjutnya untuk denyut jantung, skor 0 tidak ada, sedangkan skor 1 itu kurang dari 100 kali per menit. Kemudian skor 2 itu adalah di atas 100 kali per menit. Untuk grimace atau iritabilitas refleks, tidak ada respon, itu skornya 0. Kemudian untuk meringis atau menangis lemah, terkadang di soal juga ada disampaikan menangis lemah. Menangis lemah sama meringis itu sama, skornya 1, sedangkan menangis kuat adalah skor 2. Kemudian untuk tonus otot itu fleksi 0, kemudian sedikit fleksi, ekstremitas sedikit fleksi itu 1, sedangkan gerakan aktif itu 2. Kemudian untuk usaha bernafas, 0 tidak ada, 1 pasien, 1 pelan, usaha nafasnya itu pelan atau tidak teratur, kemudian 2 itu adalah usaha nafasnya itu baik atau menangis kencang, menangis kuat juga. Bayi lahir dengan menangis kuat berarti menandakan tidak ada masalah pada jalan nafas atau pada pernafasannya.
Selanjutnya kita menghitung bersama-sama. Pada kasus dijelaskan bahwa bayi lahir dengan kondisi meringis. Berarti kalau meringis ini skornya adalah berapa? 1, Ibu. 1. Skornya 1. Kemudian warna kulitnya kemerahan, namun ekstremitasnya biru. Nilainya berapa? Warna 1. kulit kemerahan, ekstremitas biru. Jadi 1. 1. Selanjutnya, nadi teraba 102 kali per menit. Skornya berapa? 2. Oke, skornya 2 karena di atas 100 kali per menit. Kemudian totalnya kita pernapasan lemah dan irama napas tidak teratur. Skornya berapa? 1. Pernapasan lemah dan tidak teratur berarti berada pada skor 1. Terus obatnya. Kemudian gerakan tonus otot lemah. Iya itu ya. Gerakan tonus ototnya lemah atau grimesnya adalah tonus ototnya atau aktivitinya adalah skor 1. Lemah, kecuali di sini dikatakan fleksi atau tidak ada gerakan sama sekali. Biasanya juga ada dikatakan lumpuh atau tidak ada gerakan sama sekali. Itu skornya 0. Tapi kalau dikatakan sedikit fleksi atau lemah, maka kita memberikan skor untuk tonus otot 1. Jadi totalnya 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 adalah 6. Tadi agak sedikit kurang ya Bu ya, Mbak Rina. Tadi nyebutinnya 5. Berarti ada 1 yang ketinggalan. Skor nilai untuk nadi tadi mungkin kehitung 1. Jadi skor totalnya adalah 6 sehingga untuk opsi dari jawaban berada pada asfiksia sedang skor 4-6. Kita lihat penjelasan per item atau per opsi. Untuk normal, skornya 7-10. Untuk sianosis, bukan merupakan interpretasi Apgar, tapi dia merupakan tanda dan gejala atau manifestasi klinis. Selanjutnya, untuk gagal nafas, merupakan salah satu kondisi yang bisa saja terjadi pada bayi baru lahir, namun bukan interpretasi Apgar, tapi dia adalah diagnosa medis. Kemudian asfiksia berat skornya 0-3, sedangkan asfiksia sedang skornya 4-6. Jadi jawaban yang tepat adalah E, asfiksia sedang. Nanti teman-teman harus mempelajari skor dari Apgar skor ini agar nanti menjawab soal kalau muncul untuk penilaian Apgar, teman-teman tidak salah menghitung atau tidak keliru. Oke, kita lanjut pada soal berikut. Soal nomor 5. Masih semangat? Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan dan terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Apakah manifestasi klinik spesifik stenosis aorta yang diharapkan tertulis dalam catatan medik pasien? A. Pucat, B. Hiperaktivitas, C. Kesulitan bernafas, D. Gangguan pencernaan, E. Intoleransi terhadap latihan. Silakan dijawab teman-teman. Izin Bu, untuk mayoritas itu memilih jawaban C sebanyak 62%, kemudian A 23%, dan E 15%. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Adakah yang mau berpartisipasi yang memilih jawaban E? Ayo, beranikan diri 2 orang.
Yang menjawab kok cuma 13 peserta ya? Tadi ada 19. Adakah yang sudah tidak on? Udah ngantuk? Yang menjawab bolehkah untuk memberikan komentar? 2 orang. Atau yang menjawab C, ada 8 orang. Adakah yang mau memberi pendapat? Izin Bu, Ya, silakan Mbak Sania. perkenalkan saya Sani Novena Simanjuntak dari Universitas Islam Satya. Saya memiliki saya memilih jawaban C, yaitu kesulitan bernafas karena kalau yang saya tahu ya Bu, kalau suspek stenosis aorta itu kan salah satu gejalanya itu kayak sesak bernafas, nyeri dada, sesak seperti itu, jantung berdebar-debar. Nah, pada soal dikatakan apakah manifestasi klinik spesifik eh, stenosis aorta ya yang mirip atau yang mendekati dengan stenosis aorta itu saya kira adalah C, Bu, kesulitan bernafas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sania. Ada yang berkomentar lain mewakili 2 opsi jawaban yang ada pesertanya menjawab A sama E. Kalau B nggak ada yang berani jawab B. Adanya A sama E. Berarti memang opsi B terlalu jauh ya untuk menjadi pilihan. Baik, teman-teman, kita akan bahas bersama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di materi bahwa seenggaknya seorang perawat itu dapat mengetahui atau mempunyai pemahaman tentang penyakit itu terdiri dari definisinya, etiologi, patofisiologinya, dan manifestasi klinik yang muncul atau tanda dan gejala. Jika kita bisa menguasai 4 item itu, maka kita dapat berdiskusi atau menjadi mitra kerja medis yang profesional. Mari kita lihat bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan stenosis aorta. Stenosis aorta merupakan penyempitan atau kelainan struktur dari katup aorta, menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri, kemudian menurunkan cardiac output, kemudian hipertrofi ventrikel kiri dari tahanan vaskular paru, sehingga anak dengan stenosis aorta akan menunjukkan tanda-tanda yang spesifik seperti intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, dan pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Inilah tanda-tanda spesifik dan diminta oleh soal itu adalah tanda spesifik. Jadi yang khas yang bisa kita temukan pada penderita stenosis aorta. Jadi jawabannya adalah intoleransi terhadap latihan, kata kuncinya adalah stenosis aorta, dan kita akan melihat pembahasan atau penjelasan tentang opsi jawaban. Yang pertama A, pucat mungkin akan terdapat atau kita temukan di pasien, namun tidak menjadi tanda spesifik pada kelainan stenosis aorta. Kemudian karena pucat ini merupakan manifestasi atau tanda gejala umum pasien dengan kekurangan HB juga pasti akan tampak pucat. Kemudian hiperaktivitas tidak mungkin terjadi pada anak dengan kelainan aorta karena ketidakmampuannya ini. Jadi tanda gejala yang ada ini tidak akan mungkin menyebabkan hiperaktivitas atau kelebihan aktivitas yang berlebih pada anak dengan stenosis aorta. Karena anak dengan stenosis aorta itu otomatis terjadi penyumbatan aliran darah ke ventrikel kiri, kemudian cardiac outputnya itu ikut menurun, sehingga dia anak dengan stenosis aorta tidak mungkin melakukan aktivitas yang berlebih. Untuk opsi C, kesulitan bernafas dapat terjadi pada anak, namun tidak menjadi tanda gejala spesifik yang mengindikasikan suatu stenosis aorta. Kesulitan bernafas ini merupakan tanda gejala umum dan bukan merupakan manifestasi klinik spesifik. Kemudian, gangguan pencernaan
bukan manifestasi spesifik dari stenosis aorta, namun bisa saja terjadi sebagai komplikasi jangka panjang dari stenosis aorta. Kemudian untuk opsi E, intoleransi terhadap latihan merupakan manifestasi klinik spesifik yang ditemukan pada semua kasus stenosis aorta pada anak. Jadi anak dengan stenosis aorta ini penyakit bawaan atau kongenital, sehingga anak dengan stenosis aorta itu pengkajian awal yang akan kita dapatkan ketika pasien atau anak itu datang berkunjung ke rumah sakit, ketika keluhannya anak muda lelah untuk melakukan aktivitas, maka pemikiran kita harus mempertimbangkan tentang masalah medis stenosis aorta. Dapat dipahami, teman-teman? Iya, Bu. Terima kasih untuk Sania yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya soal nomor 6. Perawat mengetahui seorang laki-laki berusia 7 tahun tersedak, tetapi saat ini masih sadar dan terjaga. Perawat bergegas untuk melakukan manuver abdominal thrust. Di manakah letak posisi tangan yang tepat dalam melakukan prosedur ini? A. Pusar dan dada. B. Umbilikus dan paha. C. Perut dan dada. D. Umbilikus dan prosesus sipoideus. E. Paha dan prosesus sipoideus. Silakan dijawab, teman-teman. Izin Bu, untuk mayoritas itu menjawab D sebanyak 65%, kemudian C, B, dan A. Oke, baik. Sepertinya mungkin ada yang sudah pernah melakukan manuver abdominal thrust kali ya. Polling terbesar ada di opsi D. Yang sudah pernah melakukan manuver abdominal thrust, baik di lapangan atau di laboratorium, disilahkan untuk memberikan argumen. Dari peserta yang hadir malam ini, udah ada yang dapat materi mata kuliah keperawatan anak? Adakah yang sudah pernah mengikuti kuliah keperawatan anak? Sudah, Bu. Ya, barangkali sudah pernah mencoba atau melakukan manuver abdominal thrust. Udah pernah, Bu. Cuman aku tadi jawabannya memang salah. Agak lupa lagi. Sania pilih opsi apa? Tadi harusnya pilih C. Cuman kepencet kali ya, Bu. Jadi aku pilih B. Jadi jawabannya jadi B gitu. Padahal maksudnya C tadi. Oke, baik. Adakah yang mau memberi pendapat lain? Yang menjawab D, adakah yang mau bersuara? Oke, baik. Kalau semuanya udah lemah letih kali ya, udah mau istirahat. Apalagi di sini udah jam 9. Kalau di Indonesia Barat masih jam 8 kan. Baik, kita akan bahas secara bersama-sama. Jawaban yang tepat ada di mana? Jawaban yang tepat ada di polling terbanyak, yaitu D. Umbilikus dan prosesus sipoideus. Kata kunci yang dapat kita lihat di sini adalah abdominal thrust. Jadi manuver abdominal thrust otomatis secara langsung orientasi berpikir kita bahwa posisi tangan itu akan berada di daerah perut atau di daerah abdominal.
Untuk melakukan manuver abdominal thrust, penyelamat berdiri di belakang korban dan merangkul korban dengan posisi lengan di bawah ketiak korban dan tangan di kepal. Selanjutnya, kepalan tangan digenggam dengan tangan yang lain dan diletakkan di atas umbilikus di bawah prosesus sipoideus. Jadi di antara umbilikus dan prosesus sipoideus, sehingga di sini dikatakan di atas umbilikus dan di bawah prosesus sipoideus. Kemudian melakukan hentakan. Nah, kita melihat opsi jawaban yang pertama, titiknya ada pada pusar dan dada. Jadi melihat opsi ini aja, melihat dua regio atau dua daerah ini aja, kita sudah akan langsung menggugurkan jawaban ini karena kan ini ada dada, sedangkan prosedurnya adalah abdominal thrust. Otomatis secara langsung kita dapat langsung menggugurkan opsi jawaban ini. Selanjutnya, umbilikus dan paha. Apalagi opsi jawaban B, iya kan ya, paha terlalu jauh, paha dan umbilikus. Jadi kalau paha dan umbilikus berarti daerahnya udah berada pada abdomen bagian bawah, bahkan udah ada di atas suprapubik. Sehingga secara otomatis kalau kita memahami prosedur ini, maka secara otomatis kita akan gugurkan juga opsi jawaban B. Selanjutnya, perut bawah dan dada. Ini lebih jauh lagi, bagian perut bawah dan dada. Kira-kira di daerah mana kita akan meletakkan kepalan tangan kita. Sehingga di sini dijelaskan bahwa lokasi ini tidak memungkinkan pelaksanaan manuver abdominal thrust karena jarak antara perut bawah dan dada terlalu jauh sehingga tidak akan menghasilkan hentakan yang signifikan untuk mengeluarkan benda asing. Selanjutnya, jawaban yang tepat adalah umbilikus dan prosesus sipoideus. Merupakan lokasi yang tepat untuk meletakkan kepalan tangan dan melakukan hentakan di atas umbilikus dan di bawah prosesus sipoideus. Posisi ini lebih dekat dengan jalan nafas karena kan benda asing itu masuknya ke daerah jalan nafas. Jadi kalau kita melakukan hentakan pada daerah perut atau abdominal bagian bawah, tidak akan memberi efek secara signifikan untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke jalan nafas. Yang ke opsi kelima, paha dan prosesus sipoideus merupakan area yang sulit dijangkau secara bersamaan karena memiliki jarak yang cukup jauh. Kita bisa bayangkan paha dan prosesus sipoideus. Kira-kira posisinya akan seperti apa ketika kita meletakkan tangan di antara paha dan prosesus sipoideus. Lanjut. Soal yang ketujuh. Seorang perempuan 6 tahun masuk IGD dalam kondisi kejang dan langsung diletakkan di tempat tidur. Ibu mengatakan kejadian terjadi di sekolah dan anak memiliki riwayat epilepsi. Apakah tindakan mandiri keperawatan yang segera diberikan pada anak tersebut? A. Tempel kantong spatel di dekat pasien. B. Letakkan peralatan suction dekat ruang pasien. C. Letakkan peralatan oksigen dekat ruang pasien. D. Letakkan peralatan jalan nafas dekat ruang pasien. E. Memasang handrail tempat tidur. Silakan menjawab, teman-teman. Izin Bu, untuk mayoritas itu kebanyakan sebanyak 50%, kemudian di A 39%. Baik, teman-teman yang menjawab E, mohon partisipasinya untuk menjelaskan. Atau teman-teman yang menjawab A, dua opsi yang terbesar.
Masih semangat teman-teman? Belum ada yang ngantuk kan? Ayo teman-teman yang menjawab A sama E, nah suaranya. Baik, jika tidak ada yang mungkin karena udah mendekati akhir kali ya, udah malas. Baik, kita akan lihat pembahasannya secara bersama-sama. Apakah yang menjadi intervensi, apakah yang menjadi tindakan mandiri keperawatan dalam kasus ini? Pilihan jawaban yang tepat adalah berikan perlindungan. Maaf nih teman-teman, enggak, sudah tidak sesuai dengan opsi jawaban. Jadi jawabannya adalah memasang handrail tempat tidur. Ini saya lupa mengganti. Kemarin saya menggunakan kata handrail, lupa diganti di jawaban yang di atas. Jadi untuk jawabannya E adalah memasang handrail tempat tidur. Alasannya karena anak sudah berada di tempat tidur dengan periode kejang, di mana terdapat gerakan tidak terkontrol yang dapat berisiko pasien terjatuh. Sehingga intervensi keperawatan yang segera dilakukan perawat adalah memberikan lingkungan yang aman dengan memasang handrail. Jadi tindakan keperawatan yang segera dilakukan oleh perawat adalah memasang handrail tempat tidur. Mungkin saja tong spatel akan dipergunakan sebagai tindakan keperawatan, namun kita harus memperhatikan kalimatnya. Kalimat pada opsi jawaban A adalah tempelkan tong spatel di dekat pasien. Jadi otomatis teman-teman ketika kita membaca pernyataan, tolong untuk kita baca secara baik dan kita analisis karena pernyataan atau kalimat ini tidak relevan. Tempelkan tong spatel di dekat pasien. Menurut teman-teman, tong spatel itu letaknya di mana? Adakah yang mau menjawab? Tong spatel tempatnya di mana? Dimasukkan ke dalam mulut di Iya. tenggorokan gitu kan Bu, bukan? Ya, kita memasukkan ke dalam mulut untuk mencegah agar lidah tidak jatuh ke belakang. Nah, pernyataan ini apakah menggambarkan fungsi dari tong spatel? Ini hanya menyatakan bahwa tempelkan bukan di mulut atau di lidah, tetapi di dekat pasien. Jadi pernyataan ini sangat keliru, sehingga ini bukan merupakan intervensi mandiri perawat. Kedua, opsi jawaban B, letakkan peralatan suction dekat ruang pasien. Anak kejang karena epilepsi, di soal dijelaskan bahwa dia memiliki riwayat epilepsi, tidak memerlukan prosedur suction. Kita hanya perlu mengobservasi dan kolaborasi dengan tindakan medis untuk terapi sampai episode kejangnya itu selesai. Kemudian sekalipun dia mengeluarkan busa, kita tidak perlu melakukan prosedur suction. Letakkan opsi jawaban C, letakkan peralatan oksigen dekat ruang pasien. Terapi oksigen seharusnya diberikan pada anak sesuai indikasi medis, bukan diletakkan dekat ruang pasien, dan ini juga merupakan tindakan kolaborasi. Sehingga opsi jawaban C juga untuk pernyataannya tidak sesuai dan bukan merupakan intervensi mandiri perawat yang harus segera dilakukan pada anak dengan kejang. Letakkan peralatan jalan nafas dekat ruang pasien.
bukan merupakan intervensi mandiri keperawatan. Jadi ini opsi yang hanya mengecoh pemahaman kita dan mengecoh konsentrasi kita. Jadi ketika kita membaca pernyataan, kita harus membaca dengan fokus agar tidak terkecoh oleh pernyataan yang kita baca. Seperti peralatan jalan nafas dekat ruang pasien. Kita harus memahami bahwa semua peralatan itu harusnya didekatkan dekat di tempat pasien, bukan di ruang pasien saja, karena ruang pasien itu terlalu luas. Kemudian opsi jawaban E adalah jawaban yang tepat yang sudah dijelaskan di awal. Baik, lanjut untuk soal nomor 8. Perempuan 12 tahun dirawat di ruangan penyakit kronik dengan diagnosa medis osteosarkom pasca amputasi kaki kiri. Ibu mengatakan bahwa semenjak kehilangan kaki kiri, anak menjadi pendiam, bicara seadanya, nafsu makan menurun, dan susah tidur. Pertanyaannya, apakah intervensi mandiri keperawatan yang tepat? A. Terapi musik, B. Manajemen nutrisi, C. Promosi citra tubuh, D. Manajemen lingkungan, E. Edukasi prosedur tindakan. Silakan dijawab, teman-teman. Izin Bu untuk mayoritas itu menjawab C Bu sebanyak 82%, kemudian B lalu D. Oke, sepertinya sebagian besar sepakat menjawab C. Mohon partisipasi untuk memberikan pendapat. Yang menjawab C. Izin menjawab, Ibu. Anda. Ya, Ibu, saya memilih C, promosi citra tubuh, diskusi perubahan fungsi tubuh, karena penyebab dari di sini kan ada gejala nafsu makan menurun dan susah tidur, tapi hal itu disebabkan oleh setelah ini ya Bu, pasca amputasi, tindakan pasca amputasi. Jadi kalau misalnya citra tubuh dia baik ya Bu ya, jadi tidak akan otomatis nafsu makan dan susah tidurnya itu akan teratasi. Kalau melihat dari A ini terapi musik memang untuk susah tidur, kemudian manajemen nutrisi juga untuk nafsu makan yang menurun, tapi bukan nafsu makan menurun dan susah tidur itu ada penyebab lain, yaitu pasca tindakan amputasi tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rina. Mari kita bahas bersama-sama. Jawaban yang benar ternyata benar adalah E, promosi citra tubuh dengan mendiskusikan perubahan fungsi tubuh yang terjadi pada anak remaja. Jadi kata kunci di sini kita boleh menggarisbawahi remaja. Karena pada anak, kita harus mempertimbangkan tahapan tumbuh kembang anak, termasuk ketika terdapat intervensi atau tindakan medis maupun keperawatan yang membuat terjadi kehilangan salah satu anggota tubuh atau membuat fungsi tubuh anak tersebut itu menjadi berubah. Usia 12 tahun merupakan fase perkembangan identity versus role confusion atau identitas versus kekacauan identitas, di mana remaja menjadi bingung dengan perubahan fungsi fisik dan menjadi sensitif terhadap kehilangan anggota tubuh. Nah, remaja akan mengalami gangguan citra tubuh yang dapat mempengaruhi interaksi sosialnya. Jelas di soal sudah dikatakan bahwa anak mengalami perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku pasca amputasi. Nah, kita akan lihat penjelasan untuk pilihan jawaban A. Terapi musik merupakan intervensi yang diberikan untuk mengatasi ketidaknyamanan seperti nyeri dan cemas. Jadi, untuk anak remaja tidak relevan diberikan terapi musik untuk mengatasi
kesedihannya atau perubahan karakter atau perubahan perilaku setelah prosedur medis amputasi. Karena terapi musik lebih khusus diberikan untuk mengatasi ketidaknyamanan seperti nyeri dan kecemasan. Dan di soal tidak diberikan tanda gejala nyeri dan hanya diberikan tanda gejala yaitu lebih banyak diam, tapi dia tidak memberikan clue atau tanda gejala bahwa merasa cemas dan tidak ada nyeri, sehingga terapi musik ini tidak relevan untuk menjadi intervensi keperawatan pada kasus ini. B. Manajemen nutrisi. Intervensi ini belum tepat diberikan untuk anak usia remaja yang mengalami masalah psikososial. Jadi pada anak remaja ketika kita sudah bisa memberikan intervensi atau mengatasi masalah psikososialnya, maka masalah fisiknya juga akan ikut teratasi. Karena pada usia remaja itu anak-anak cenderung lebih ke masalah psikososial karena fase perkembangannya adalah fase identity versus role confusion. Berada pada fase mencari jati diri atau kekacauan identitas. Selanjutnya, promosi citra tubuh. Promosi citra tubuh merupakan opsi jawaban yang tepat karena dengan melakukan diskusi perubahan fungsi tubuh dan mengidentifikasi kelebihan dari aktivitas yang dapat dilakukan pasca kehilangan kaki kiri akan meningkatkan citra diri remaja sehingga secara bertahap remaja tersebut akan mampu beradaptasi dengan perubahan fungsi tubuh. Lebih banyak diam, penurunan nafsu makan, dan susah tidur dapat merupakan gejala mayor dari gangguan citra tubuh. Jadi ternyata manifestasi klinik berupa penurunan nafsu makan, susah tidur merupakan gejala mayor dari gangguan citra tubuh. Selanjutnya, manajemen lingkungan dapat diberikan sebagai intervensi pendukung dengan mengelola lingkungan untuk mendapat manfaat terapeutik. Jadi opsi jawaban D juga bisa menjadi intervensi selanjutnya, namun bukan menjadi intervensi utama yang dapat diberikan oleh perawat pada kasus ini. Jadi dapat kita lakukan sebagai intervensi pendukung agar pasien atau anak dapat mendapatkan lingkungan yang nyaman sehingga akan mendapatkan manfaat terapeutik dari lingkungan yang nyaman yang dia tempati. Selanjutnya opsi E, edukasi prosedur tindakan merupakan intervensi yang diberikan sebelum prosedur amputasi. Jadi ini juga edukasi prosedur tindakan juga merupakan intervensi keperawatan, namun pada gangguan citra tubuh ini edukasi prosedur tindakan ini diberikan sebelum prosedur amputasi dilakukan. Sehingga ketika prosedur amputasi dilakukan, anak sudah mendapatkan pemahaman yang baik dan dia tidak akan mengalami hal yang tidak diinginkan seperti yang dijelaskan pada soal malam hari ini. Sehingga edukasi prosedur ini akan tepat diberikan ketika anak belum mendapatkan intervensi atau tindakan medis amputasi. Kita lanjut pada soal nomor 9. Laki-laki berusia 10 tahun sedang menjalani hemodialisa ke-6 di ruangan hemodialisa. Pada menit ke-30, proses hemodialisa tiba-tiba mengeluh pusing, lemas, berkeringat lebih, dan pandangan kabur. Perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah, didapatkan 80/60 mm hidrogirum, frekuensi nadi 92 kali per menit. Apakah tindakan mandiri yang tepat dilakukan perawat? A. Berikan pasien minum. B. Tinggikan kepala 45 derajat. C. Monitor tanda-tanda vital berkala. D. Berikan balsem pada kepala pasien. E. Posisikan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki. Silakan dijawab teman-teman.
izin Bu untuk mayoritas itu memilih E dan B Bu. Untuk E 47%, B itu 35%. Baik teman-teman, adakah yang mau memberikan komentar tentang pilihan jawaban? Tinggal satu soal lagi, jadi diharapkan teman-teman memberi partisipasi di 2 soal terakhir. Ayo teman-teman yang memilih jawaban E. Atau yang memilih jawaban B. 6 orang yang memilih jawaban B. Baik, kita akan diskusikan bersama-sama apakah yang menjadi tindakan mandiri keperawatan yang tepat pada kasus di atas. Jawabannya adalah E. Posisikan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki. Kata kunci di sini adalah hemodialisa. Data fokus yang kita dapatkan dari kasus yang ada adalah pasien mengeluh pusing, lemas, berkeringat, dan pandangan kabur. Tekanan darah 90/70, heart rate 92 kali per menit. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada kasus ini adalah risiko perfusi cerebral tidak efektif yang disebabkan oleh adanya hipotensi yang dialami pasien yang merupakan komplikasi dari proses hemodialisa. Nah, tindakan yang tepat dilakukan adalah untuk opsi A, berikan pasien minum dapat menjadi tindakan selanjutnya jika pasien tidak mendapat restriksi atau pembatasan cairan. Karena pasien dengan penyakit ginjal yang sementara melakukan dalam terapi hemodialisa, sebagian besar ada pembatasan cairan. Sehingga untuk opsi A, bisa menjadi intervensi selanjutnya apabila pasien ini tidak mendapatkan pembatasan cairan dan hal ini tidak dijelaskan di dalam soal. Sehingga untuk opsi A belum merupakan pilihan jawaban yang tepat. Yang kedua, tinggikan kepala 45 derajat akan memperberat keluhan pusing pasien. Opsi jawaban C, monitor tanda-tanda vital secara berkala. Tindakan ini merupakan tindakan rutin yang dilakukan oleh perawat di ruang hemodialisa. Dan untuk observasi tanda-tanda vital ini dilakukan setiap jam. Sehingga dengan keluhan yang ada, keluhan spesifik yang ditampilkan, maka untuk intervensi, untuk tindakan mandiri keperawatan memonitor tanda-tanda vital ini tidak menjadi tindakan yang tepat untuk belum menjadi tindakan yang tepat untuk mengatasi keluhan pusing, lemas, dan berkeringat karena monitor tanda-tanda vital ini merupakan intervensi rutin yang dilakukan di ruang hemodialisa. Opsi jawaban D, berikan balsem pada kepala pasien. Tindakan ini tidak akan menyelesaikan masalah akibat efek samping hemodialisa. Yang kelima, opsi jawaban E, posisikan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki. Jadi, jawaban ini adalah jawaban yang benar, bertolak belakang dengan jawaban B, tinggikan kepala 45 derajat. Yang tepat adalah posisikan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki, bukan lebih tinggi, atau memberikan posisi 45 derajat. Posisi elevasi kaki merupakan pengaturan posisi di mana anggota gerak bagian bawah diatur pada posisi lebih tinggi dari jantung, sehingga darah balik ke jantung akan meningkat dan penumpukan darah pada anggota gerak bawah tidak terjadi. Posisi elevasi kaki yang akan menyebabkan tekanan aliran darah dari ujung kaki meningkat ke daerah jantung dan kepala. Hal ini akan menjaga kestabilan tekanan darah sehingga dapat mengatasi keluhan pusing yang disebabkan oleh proses hemodialisa karena terjadi hipotensi. Lanjut ke soal terakhir.
Soal nomor 10. Di soal terakhir diharapkan ada yang memberikan argumen. Anak perempuan 8 tahun dirawat di ruang bedah anak akibat terjatuh dari motor. Hasil pengkajian keperawatan, terdapat luka terbuka pada paha kanan dekstra. Pasien mengeluh nyeri pada area luka dan tampak masih berdarah. Luka tampak seperti robekan yang tak beraturan dengan ukuran 3 kali 2 kali 2,5 cm. Pertanyaannya, apakah jenis luka yang dialami pasien? A. Vulnus punctum, B. Vulnus excoriasi, C. Vulnus laceratum, D. Vulnus contusum, E. Vulnus combutio. Silakan dijawab teman-teman. Izin Bu, apakah Semakin sedikit nih yang menjawab. Tinggal 14 orang. Silakan teman-teman yang memilih opsi C untuk memberikan komentar. 3 opsi yang dijawab A, B, dan C. Berarti untuk opsi D dan E tidak mengecoh pemahaman teman-teman. Berarti sudah pada hatam semua nih jenis-jenis luka. Izin menjawab Ibu. Silakan Mbak Rina. Ya, jawabannya adalah C Ibu, vulnus laceratum, karena tadi di soal dijelaskan bahwa terdapat luka terbuka pada paha kanan dekstra ya Bu ya, luka terbuka itu ininya Bu. Kemudian terdapat juga luka robekan, karena kalau vulnus punctum itu luka tusuk, eksoriasi vulnus itu luka lecet, kontusum itu ada pecah pembuluh darah atau memar, kemudian kombusio itu adalah luka bakar. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Benar jawabannya adalah C. Dan kita akan lihat untuk definisi masing-masing luka. Yang pertama ada vulnus punctum, ini merupakan luka tusuk. Adalah luka akibat benda runcing atau benda tajam yang biasanya kedalaman luka lebih daripada lebar. Kemudian ada juga vulnus morsum yang merupakan luka karena gigitan binatang. Yang opsi B, vulnus excoriasi, merupakan luka lecet atau gores, adalah cedera pada permukaan epidermis akibat bersentuhan dengan benda berpermukaan kasar atau runcing. Selanjutnya, opsi C adalah vulnus laceratum. Vulnus laceratum itu merupakan luka robek, dan di soal dijelaskan bahwa luka robek tidak beraturan. Dan vulnus laceratum ini merupakan luka dengan tepi yang tidak beraturan, biasanya karena tarikan atau goresan benda tumpul. Luka ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan dalam. Dapat dijumpai pada kecelakaan lalu lintas di mana bentuk luka tidak beraturan dan kotor. Kedalaman luka bisa menembus lapisan mukosa hingga lapisan otot. Opsi jawaban D, vulnus contusum, merupakan luka lebam, adalah luka akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit dan tidak terjadi robekan serta perdarahan keluar. Yang terakhir adalah vulnus combutio, merupakan luka karena terbakar oleh api atau terkena cairan yang panas maupun sengatan listrik. Biasanya luka disertai bula dan warna kulit menghitam. Jadi dari ciri-ciri luka yang ditampilkan pada soal
yang tepat adalah opsi jawaban C, vulnus laceratum. Mohon maaf ini untuk penjelasan opsinya ini agak sedikit ada kesalahan penulisan atau tipe. Demikian untuk diskusi soal-soal bimbel uji kompetensi di malam hari ini, dan diharapkan buat teman-teman semua untuk tetap semangat dan lebih lagi banyak-banyak membaca buku, kemudian melakukan latihan analisa kasus, sehingga ketika akan melaksanakan uji kompetensi, teman-teman akan bisa mengeksekusi semua soal dengan baik. Ini ada kata motivasi, masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impian. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan jangan takut untuk menuliskan impian teman-teman sebanyak mungkin agar kita memiliki motivasi untuk mencapai impian tersebut. Kemudian yang menjadi pesan dari saya, tingkatkan kegemaran membaca teman-teman, update ilmu dengan membaca buku atau melihat mencari literatur atau referensi yang terbaru, evidence-based practice nursing, kemudian tingkatkan kemampuan menganalisa kasus dengan seringlah berdiskusi dengan teman-teman untuk membahas kasus, sehingga kemampuan untuk analisa kita akan lebih baik dan terasah lagi. Karena diharapkan teman-teman semua akan berhasil saat melakukan uji kompetensi. Terima kasih, waktu dikembalikan kepada Mbak yang menjadi moderator. Maaf Mbak, saya lupa namanya siapa. Soalnya Nggak ini apa-apa. dia juga nggak dipakai nama tapi sejawat. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih kepada Bu Olivia atas paparannya. Nah, bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih sama Bu Olivia? Ada yang mau tanyakan atau ingin diskusi kembali? Atau masih ada yang belum paham? Masih bisa dibuka ya, masih dibuka untuk sesi diskusinya. Ya, silakan teman-teman, kalau ada yang mau diklarifikasi juga boleh. Masih ada 10 menit. Tapi kalau sudah paham semua, kita bisa selesai di sekarang. Sepertinya sudah paham semua ya, Bu ya. Ya, amin. Amin. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bu Olivia atas pemaparannya. Kemudian terima kasih kembali juga kepada teman-teman yang masih semangat untuk mengikuti Bimbel Harapan ini. Sebelum kita sudahi, saya ingin foto bersama dulu ya sama Ibu Olivia. Untuk teman-teman, apakah berkenan untuk buka kamera? Saya izin stop share ya Mbak ya. Oke, siap ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Ibu Olivia, terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat beristirahat semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Sukses untuk semua. Izin live. Amin. Izin saya N ya. Record, stop recording.